Nah, untuk itu sebetulnya siang hari ini saya lebih menunjukkan ulang, mungkin ya, lebih mereview ulang bagaimana penggunaan aplikasi IM Teacher ini. Sehingga kan eh, ini kita sudah mau masuk ke tahun ajaran baru ya, bahkan mungkin di minggu depan sudah masuk tahun ajaran baru. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk Bapak dan Ibu kalau misalnya mau menggunakan aplikasi ini sudah bisa mulai disosialisasikan dari mulai tahun ajaran baru ini gitu. Jadi datanya data siswa yang baru, orang tua sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi yang baru di sekolah begitu ya. Nah, baik kalau begitu saya izin akan menayangkan presentasi dulu untuk mereview ulang, mungkin ya jatuhnya lebih ke review ulang terkait dengan pemanfaatan aplikasi ini. Baik Bapak dan Ibu, semua hadirin yang saya hormati, mohon kalau misalnya ada penjelasan yang perlu diulang atau ada pertanyaan yang secara spesifik ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar biar nanti kita bisa kita bahas bersama-sama, begitu kita diskusikan bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, aplikasi kita seperti yang sebelumnya disampaikan, kita punya dua aplikasi yang saling terhubung satu sama lain. Yang pertama kita punya nama aplikasinya adalah IM Teacher. Jadi IM Teacher ini adalah halaman aplikasi yang dikelola oleh pihak sekolah, baik itu guru maupun operator sekolah, untuk nanti dikirimkan, untuk nanti mengirimkan informasi kepada orang tua gitu. Nah, jadi IM Teacher ini sebagai pengirim informasi, lalu nanti dikirimkannya ke orang tua di aplikasi IM School gitu ya. Jadi satu sama lain kedua aplikasi kita saling terhubung sehingga nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu kebingungan apakah harus menggunakan dua-duanya? Tidak. Apakah harus nanti Bapak dan Ibu menginstal dua-duanya di handphonenya? Tidak perlu. Nanti hanya perlu salah satu saja. Kalau Bapak dan Ibu guru nanti tinggal gunakan IM Teacher versi aplikasi atau bahkan mungkin IM Teacher untuk menggunakan di website supaya lebih maksimal penggunaannya. Sementara untuk nanti orang tua dan siswa gunakannya adalah aplikasi IM School. Itu Bapak dan Ibu ya, secara sederhana kurang lebih seperti itu dan ini adalah deskripsi atau definisinya. Nah, aplikasi IM School sendiri Bapak dan Ibu pada dasarnya adalah memberikan kemudahan sehingga penerimaan informasi melalui ponsel menjadi lebih terjangkau begitu ya. Ini juga berhubungan dengan nanti informasi anak ini bisa diterima orang tua secara real time pada saat itu juga sesuai dengan Bapak dan Ibu menyetel pengiriman informasinya. Mau kapan, mau jam berapa, mau ke siapa. Itu silahkan bisa disesuaikan dengan spesifikasi tanpa perlu nanti bertumpuk seperti halnya di kolom chat di WhatsApp. Nah, di aplikasi kita sendiri Bapak dan Ibu untuk aksesnya nanti orang tua tidak perlu nanti dibuatkan akun dari sekolah atau mungkin nanti ada tahapan pembuatan aplikasi gitu ya, daftar aplikasi dan lain sebagainya tidak perlu karena nanti aplikasi kita hanya perlu menggunakan nomor handphone orang tua saja ya Bapak Ibu. Jadi orang tua nanti dimasuknya dengan handphone, nomor handphone, baru nanti bisa masukkan data siswa, kemudian akhirnya bisa menggunakan aplikasi IM School. Kemudian selanjutnya kita juga bisa menggunakan lebih dari satu anak dalam satu aplikasi. Maksudnya bisa mendaftarkan lebih dari satu anak begitu ya. Nanti saya coba tunjukkan bagaimana tampilannya untuk beberapa anak dalam satu aplikasi sehingga nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu kendalanya saya cuma punya perangkatnya satu tapi anak saya di rumah ada dua gitu ya, ada dua di sekolah yang berbeda. Nah, nanti daripada kita beli perangkat yang baru, beli handphone yang baru untuk anak yang berbeda, nanti tidak perlu, kita bisa gunakan saja satu aplikasi yang sama ini. Baik, kemudian nanti yang terlibat di halaman utama IM Teacher, di sini IM Teacher, nanti Bapak dan Ibu bisa akses dalam versi website di halaman teacher.imedu.co.id. Di halaman ini nanti bisa kita lihat begitu ya tampilan utamanya kurang lebih nanti seperti ini berwarna biru, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Begitu. Kemudian nanti siapa saja yang terlibat? Jadi yang terlibat itu ada 3 pihak Bapak dan Ibu. Ada operator sekolah, kemudian ada guru wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Nah, untuk guru dan administrator ketika membuat aplikasi ini atau membuat akun di aplikasi ini, Bapak dan Ibu tidak perlu membuat email yang baru. Dalam arti kita hanya perlu menggunakan alamat email yang sudah ada,
untuk nanti kebutuhan barangkali terjadi kondisi di mana data Bapak dan Ibu lupa password untuk masuk ke akunnya, sehingga nanti kan kebingungan. Nah, kita fasilitasi nanti Bapak dan Ibu hanya menggunakan alamat email yang sudah dimiliki saja, tidak perlu membuat yang baru. Nah, ini adalah skema penggunaannya Bapak dan Ibu. Jadi tahapan-tahapan yang harus dilakukan dimulai dari pihak pertama dulu. Jadi yang pertama mengelolanya dulu adalah administrator sekolah. Jadi administrator sekolah ini nantinya akan melakukan registrasi atau pendaftaran akun. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti boleh dikonfirmasi kepada administratornya masing-masing di rumah mungkin atau melalui komunikasi, silakan sampaikan ke administratornya apakah sekolah Bapak dan Ibu sudah terdaftar atau belum. Ya, karena nanti untuk Bapak dan Ibu guru masuk itu harus sekolahnya terdaftar dulu di aplikasi. Nah, nanti administrator harus membuat akun, registrasi akun, kemudian nanti menginput kelas di akun guru, nanti membuat daftar kelas, kemudian mengunggah data siswa, dan akhirnya mengirim undangan aplikasi. Gitu. Nah, pengiriman undangan aplikasi juga kami sarankan sebetulnya penggunaan WhatsApp, sehingga nanti informasinya bisa lebih tepat sasaran. Meskipun memang di sistem kita juga tersedia proses atau pengiriman informasi tersebut melalui nantinya dikirimkan melalui pesan SMS. Gitu. Jadi kalau pesan SMS saya rasa kurang efektif ya saat ini, kayaknya orang tua sudah cukup banyak menggunakan WhatsApp dan sudah jarang yang menggunakan SMS, sehingga nanti harapannya bisa menggunakan WhatsApp saja dari guru begitu ya. Nah, di tahapan yang kedua. Nah, kemudian kita lihat tahapan setelah administrator, yang kedua adalah tahapan guru di sekolah. Jadi guru di sini yang pertama daftar itu adalah guru wali kelas dulu untuk masuk ke kelasnya yang sudah dibuat ya. Jadi pertama buat akun guru, kemudian update nomor handphonenya. Nah, jadi barangkali ada data nomor handphone yang berubah begitu ya, atau ada nomor handphone yang baru begitu, berbeda dengan yang diupdate sebelumnya. Nah, kita bisa perbarui dari akun guru. Dan selanjutnya kita kirim undangan aplikasi. Pengiriman undangan aplikasi ini nanti bisa dilakukan tadi seperti saran saya adalah menggunakan WhatsApp begitu ya, nanti informasi dikirimkan di grup orang tua, baru nanti orang tua bisa melakukan download sesuai dengan arahan. Dan yang terakhir kita memaksimalkan menu yang tersedia. Jadi menu yang saat ini sudah ada bisa dimaksimalkan penggunaannya oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Karena semuanya sudah bisa digunakan sekaligus juga, silahkan. Dan yang terakhir tahapan untuk orang tua begitu ya. Nah, untuk orang tua sendiri nanti tahapannya adalah Bapak dan Ibu orang tua harus mengunduh dulu Unschooll. Kemudian yang kedua adalah mendaftar dengan nomor handphone. Ya, nanti data yang dimasukkan nomor handphone di sini, data guru atau data kelas yang dimasukkan itu berupa nomor handphone orang tua. Nah, kemudian masukkan data anaknya juga data sederhana, hanya nama lengkap, jenis kelamin, kemudian asal sekolahnya di mana dan kelasnya kelas berapa. Kemudian yang terakhir adalah menerima informasi sekolah dan kelas anak. Gitu. Jadi nanti orang tua tidak perlu lagi banyak tahapan karena sebetulnya orang tua ini hanya penerima informasi. Jadi informasi dari sekolahnya apa dikirimkan, nanti diterima orang tua di aplikasi Unschooll. Nah, terkait data siswa atau data orang tua yang kita masukkan, di sini kami jamin keamanannya 100%, sehingga nanti penggunaan aplikasi untuk orang tua di sini lebih maksimal gitu. Jadi kita jamin semua datanya aman gitu dalam penggunaan aplikasi kita. Jadi silakan dimaksimalkan karena kita tidak ada kompensasi atau misalnya kebocoran data dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak, dan bahkan kita hindari sepenuhnya untuk memaksimalkan fungsi dari aplikasi. Baik Bapak Ibu, ini mungkin terkait dengan aplikasinya, kita akan coba langsung aplikasinya seperti apa untuk saat ini. Baik. Nah, silahkan Bapak dan Ibu yang saat ini mungkin sudah menggunakan perangkatnya dari laptop begitu atau mungkin dari perangkat komputer, silahkan bisa ikuti tahapan saya. Barangkali Bapak dan Ibu juga sudah punya akun tapi lupa untuk mengaksesnya, lupa untuk masuknya dan lain sebagainya. Silahkan. Di sini saya sampaikan ini dengar awak suaranya biru nih, cek pencetmu itu nih, nggak dengar apa yang dibilang ini biru. untuk akses masuknya kita punya halaman teacher.medu.co.id. Baik, Bapak Ibu, di sini halamannya teacher.medu.co.id. Silahkan Bapak dan Ibu bisa akses bersama-sama di sini di halaman teacher.medu.co.id.
Nah, kemudian kita klik enter. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman utama aplikasi kita. Nah, aplikasi kita Bapak dan Ibu menyediakan pusat bantuan dalam arti semua jenis bantuan yang kami sediakan untuk Bapak dan Ibu tersedia di kolom ini. Tersedia pada tombol-tombol ini. Yang pertama kita bisa akses pusat bantuan untuk melihat daftar pertanyaan rutin atau pertanyaan umum terkait dengan aplikasi kita sudah tambahkan di sini. Nanti juga kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan berupa panduan gitu ya, kira-kira ini panduannya mau di mana nih buat saya baca gitu ya. Nanti bisa dicek saja di sini, semua infonya sudah tersedia. Oke, kemudian selanjutnya nanti bantuan pendaftaran. Maksudnya bantuan pendaftaran ini untuk nanti Bapak dan Ibu merequest agar bisa dilakukan training atau coaching masing-masing sekolah gitu ya. Nanti kita bisa jadwalkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi di lapangan seperti apa yang memungkinkan. Nah, Bapak dan Ibu, panduan juga kita berikan di sini. Silahkan bisa diakses saja. Panduan tertulis juga semua sudah tersedia. Tapi barangkali Bapak dan Ibu lebih suka menontonnya di YouTube gitu ya. Atau berupa video panduan tutorial. Nah, silahkan kita juga punya video YouTube. Ini videonya. Silahkan Bapak dan Ibu akses di halaman IM Edu Networks. Di sini semua informasi terkait aplikasi sudah kita unggah. Silahkan bisa ditonton di sini. Begitu ya Bapak Ibu, silahkan. Semua kemudahannya untuk Bapak dan Ibu, jadi harapannya Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi dengan maksimal tanpa terkendala lagi dengan kendala-kendala teknis atau kendala secara pemahaman aplikasinya. Baik, nah kemudian Bapak Ibu, jadi pada siang hari ini sebetulnya khusus untuk Bapak Ibu guru, cuman kalau misalnya ternyata kita menemukan ada Bapak dan Ibu administrator, kita nanti bisa turut membahas dari awal juga. Kalau ternyata tidak ada, kita akan lanjut ke guru. Silahkan boleh Bapak Ibu berkomentar mungkin atau kita lanjut saja mungkin ya, karena untuk lebih menyeluruh saja kita mulai akses dari awal. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu administrator nanti baik, oh ada operator juga ya ternyata. Baik. Kalau begitu saya akan coba contohkan Bapak dan Ibu. Kalau Ibu Ita Sitio apakah sudah mendaftar Bu untuk akunnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik. Sudah. Nah, ini saya perlihatkan saja berarti Bapak dan Ibu hari ini operator sudah mendaftar ya. Berarti saya contohkan untuk tahapan selanjutnya yakni mengupdate data siswa atau mengupload data siswa. Baik, nah silakan Bapak dan Ibu administrator yang siang ini sudah punya akun tentu saja silakan masuk ke tombol yang di sini mengelola sekolah mulai sebagai admin. Nah, di sini kita akan memasukkan data sekolah dulu yang pertama nama sekolah. Jadi untuk ini mohon diperhatikan nanti kita bisa gunakan nama belakang saja Bapak Ibu. Seperti ini, seperti sebelumnya pada proses pembuatan kelas atau sekolah. Nah, selanjutnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ketika masuk nih, barangkali ada Bapak Ibu yang baru mengikuti sesi training, kemudian mencoba tahapan yang saya lakukan, masukkan nama sekolah, terus nanti tiba-tiba kok munculnya beda ya sama punya saya, kemudian ada muncul mendaftar untuk administrator sekolah. Nah, itu berarti sekolah Bapak dan Ibu belum terdaftar, silakan lakukan pendaftaran di sana, formulirnya juga sudah tersedia. Nah, kalau ternyata Bapak dan Ibu sudah mendaftar, seperti halnya tadi Ibu Ita juga sudah mendaftar ya untuk sekolah, nanti tinggal masukkan kata sandi. Nah, penulisan kata sandi ini Bapak dan Ibu kami informasikan bahwa kata sandi ini terbatas hanya 5 kali pengisian. Dalam arti, kalau Bapak dan Ibu terus mengulangi kesalahan kata sandi, salah memasukkan kata sandi hingga 5 kali berturut-turut, nanti sistem kita akan mendeteksi adanya gangguan gitu ya. Jadi nanti akan terdeteksi sebagai penyusup sehingga Bapak dan Ibu nanti akan tidak bisa mengakses akunnya, akan terblokir gitu ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut silahkan kalau Bapak dan Ibu lupa password, silahkan langsung klik saja di sini mencari kata sandi. Nah, di sini akan otomatis ada diarahkan untuk mencari kata sandinya, apakah nanti di reset menggunakan alamat email atau mungkin nanti ada opsi kedua. Nah, kami sarankan menggunakan reset melalui email pengguna supaya nanti lebih cepat nanti melalui SMS atau melalui pesan masuk di inbox-nya gitu ya. Di kotak masuk SMS nanti akan ada pesan untuk memperbarui password gitu ya. Oke, begitu. Jadi patokannya adalah 5 kali penulisan salah maka akun akan terblokir. Kalau sudah terblokir gimana? Apa tidak bisa akses? Bisa, hanya memerlukan waktu. Jadi
Untuk menghindari hal tersebut, silahkan kalau misalnya sudah lupa password, langsung ganti saja. Oke, nah ini setelah masukkan kata sandi, saya masukkan masuk di sini, tekan langsung supaya kita bisa masuk ke aplikasinya. Baik, nah ini adalah tampilan aplikasi kita, Bapak dan Ibu. Tentu Bapak dan Ibu administrator juga sudah lebih tahu. Nah ini ada beberapa fiturnya. Nah sekarang kita akan mulai untuk update kelas dan juga update data siswa. Kebetulan tahun ajaran baru akan segera dimulai, betul ya? Nanti silahkan bisa disesuaikan saat ini juga. Nah, pertama kita mulai dengan penambahan kelas dulu, Bapak Ibu. Di sini ada tombol kelas, silahkan klik submenunya kelas, kemudian kita buat klik tambah. Nah, untuk Bapak dan Ibu tentu saja di sini tingkatannya SD kan ya, jadi 1 sampai 6. Sementara yang saya punya ini kenapa 10 sampai 12 karena ini daftarnya adalah tentang untuk SMA, gitu ya, untuk jenjang SMA. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang urutannya tentu sudah ke bawah. Kalau Bapak dan Ibu punya kelas yang penamaannya khusus, misalnya saya punya kalau di tingkat SMA ada 11 namanya 11 MIPA gitu ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang di jenjang khusus misalnya ada kelasnya nama seperti ini, kita bisa lakukan penambahan dari sini. Begitu. Jadi nanti akan otomatis masuk ke sini gitu ketika kita tulis secara manual di kolomnya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini kelasnya sama-sama saja kayak 1, 2 dan seterusnya. Nah, nanti kita buatnya dari sini. Sementara di sini kita punya 2 kolom yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Kolom ini adalah kolom untuk penamaan rombel atau penomoran rombongan belajar gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya 2 rombel, misalnya ada kelas 1A dan B, kelas 2A dan B, kelas 3A dan B, dan seterusnya sampai 6A dan B. Nah, kalau begitu kan A dan B itu 2 ya, ada 2 rombel berarti ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini 1 dan di sini 2, karena ada 2 rombel. Begitu juga seterusnya karena ada 2 rombel. Kalau misalnya ternyata ketika naik ke atas malah jadi ada 3 rombel, berarti 3 rombel. Kita simpan di sini pendaftaran grup. Oke, sebentar. Oh, 1. Nah, di sini akan otomatis terbentuk nanti kelas 1A dan B, hanya penomorannya masih berupa angka gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata kelasnya, oh saya nggak ada nih kayak gini, saya kelasnya cuma ada 1 gitu ya, nggak ada tingkat, nggak ada rombel-rombel beda-beda, berarti saya harus gimana? Nah nanti silahkan Bapak dan Ibu, kalau misalnya cuma ada 1 rombel, silahkan kliknya 1, klik 1, 1, klik 1, kemudian 1, klik 1. Gitu. Jadi rombel ini sebetulnya adalah kenapa kita tuliskan di sini ada tingkat dan kelas ya, karena memang maksud kami di sini penamaan kelas ini untuk membuat rombel ini spesifik satu persatu gitu ya, berbeda dengan kelasnya gitu. Nah, kalaupun ternyata hanya ada 1 tetap harus diberi nomor karena yang angka di sini notasi ini menunjukkan notasi tingkatan siswa ya. Maksudnya tingkat itu lebih ke level atau jenjang sekolah begitu ya, jenjang sekolah anak. Dan tetap harus ada rombelnya, rombel 1, rombel 1, rombel 1 begitu ya. Jadi ada 10-1, 11-1, 12-1 atau mungkin 1-1, 2-1, 3-1 dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, kalau untuk penomoran kelas dan rombongan belajar silakan kalau sudah selesai klik simpan dan nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul data-data seperti ini. Sementara untuk Bapak dan Ibu tentu tulisan administrator ini masih belum ada ya. Masih kosong ya. Nah, ini karena guru-guru masih belum mendaftar atau belum masuk ke kelasnya tersebut. Nah, untuk beberapa daerah yang kita sudah training sebelum bulan Juli, Bapak dan Ibu, misalnya untuk daerah Tangerang Selatan, kemudian daerah Pematang Siantar, kita training di sebelum bulan Juli. Nanti orang tua guru kelasnya meskipun sudah masuk ke kelas, itu akan otomatis kosong lagi. Karena tahun ajaran baru kita sudah mulai di bulan Juli 2021. Gitu ya, nanti sebetulnya kalau nanti sudah ada datanya nanti akan ada pemberitahuan untuk pemindahan data begitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti kelasnya yang baru itu akan masuk ke tingkatan yang di tahun 2021 begitu. Jadi data-data ini tentu akan masih kosong juga nanti Bapak dan Ibu guru yang sudah punya akun di tahun sebelumnya kok sekarang jadi nggak bisa gitu ya.
Nah, nanti akan ada pemberitahuan. Baik, kemudian sekarang kita lanjut ke penambahan data siswa. Nah, penambahan data siswa ini, Bapak dan Ibu, bisa kita lakukan dari kolom di sini, data akademis, kemudian kita pilih yang menu siswa, lalu klik di sini ada tambah. Nah, tombol tambah di sini memungkinkan guru untuk menambahkan siswa satu persatu, Bapak Ibu ya. Jadi, tidak menyeluruh semua siswa, ini penambahannya satu persatu kalau di kolom ini. Nah, jadi kalau misalnya ada siswa baru, siswa pindahan atau siswa tambahan di kelasnya itu kita bisa tambahkan di sini kalau satu persatu misalnya ada 2, ada 3, ini masih memungkinkan. Tapi kalau sekarang Bapak dan Ibu operator ini kita mau masukkannya datanya semua nih satu sekolah. Gimana caranya supaya lebih cepat? Nah, supaya lebih cepat kita punya di sini menunya pendaftaran grup siswa. Klik konfirmasi. Baik. Nah, di pendaftaran grup siswa ini, Bapak dan Ibu administrator nanti kita punya format Excel-nya sendiri, yang kalau kita buka formatnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu, jadi formatnya kurang lebih seperti ini untuk penambahan data siswa ini. Jadi yang kita masukkan hanya kelas atau tingkatan di sini, kemudian nama kelasnya yang tadi, rombongan belajarnya, kemudian di sini nomor absen siswa, dan ini yang terakhir adalah nama. Jadi nama siswa, nomor induk siswa, kemudian nomor handphone wali siswa. Ketiga data ini yang kita copy dari data keseluruhan data siswa di sekolah. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya data Dapodik, tidak perlu khawatir, data Dapodik itu akan kita copy gitu jadi data kita, karena semuanya kita hanya menggunakan beberapa data saja. Nah, begitu. Jadi nanti tinggal copy saja di kolom-kolom tertentu gitu ya, nama-nama dan lain sebagainya begitu ya, di copy kemudian di paste ke sini atau ditempelkan ke sini. Nah, tapi Bapak dan Ibu administrator juga seringkali menghubungi kami, ini terlalu rumit nanti kalau kita copy paste nih. Kalau kita datanya udah ada Dapodik, kenapa nggak sinkron gitu ya? Kenapa nggak langsung aja? Nah, Bapak dan Ibu, kami tekankan lagi bahwa data kami ini meskipun memang kita himpun untuk database sekolah itu dari Dapodik, untuk data siswa itu kan semuanya konfidensial ya, dalam arti hanya untuk Bapak dan Ibu kelola sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah. Nah, kami sebagai pihak ketiga di sini dalam arti pengembang aplikasi tidak punya akses terhadap data tersebut. Jadi mau tidak mau Bapak dan Ibu administrator harus menambahkan data siswa secara manual tersebut. Nah, proses penambahannya juga sebetulnya bisa lebih mudah kalau misalnya Bapak dan Ibu punya data Dapodik. Bapak dan Ibu kita sediakan lagi satu halaman, silahkan klik student.imedu.co.id. Baik, nah di sini kita bisa mengkonversi data Dapodik ke data I'm Teacher. Gitu. Jadi kita klik saja di sini di kolom kotak yang pinggirannya ini putus-putus, silahkan kita klik saja. Kemudian nanti akan otomatis mengarah ke penyimpanan kita. Pilih data Dapodik yang mau dirubah formatnya, lalu klik open dan nanti akan otomatis terdownload lagi. Ya, silahkan dibuka filenya, lalu kita lakukan pengeditan barangkali memang ada yang perlu diperbaharui atau yang ada yang perlu dilakukan pengeditan gitu ya. Misalnya seperti ini. Nanti datanya kita bisa edit satu persatu lagi gitu. Jadi nanti datanya berupa data Excel gitu ya. Baik, nah itu halamannya juga sudah dikirimkan di kolom chat. Jadi di halaman student.medu.co.id nanti Bapak Ibu guru hanya perlu mengkonversi data Dapodiknya di drag ke sini, lalu nanti akan otomatis bisa di-convert ke dalam bentuk Teacher. Gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau sudah mengisi data, ini kita simpan saja atau datanya sudah di-download dan sudah benar, kita simpan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke halaman yang tadi. Di sini kita punya tombol berikutnya, kita klik saja berikutnya untuk tahapan selanjutnya, karena di sebelah kiri kita sudah ada tahap-tahapan untuk kita lalui. Kita klik lagi berikutnya, lalu kita pilih filenya yang mana. Gitu ya. Oke, kita kemudian coba klik berikutnya. Nah, nanti akan ada, kalau misalnya ketika Bapak dan Ibu memasukkan data siswa, kemudian kita klik
tahapan selanjutnya. Nah, nanti itu akan muncul tahapan pemeriksaan di tahap ketiga. Nah, sebenarnya tahapan pemeriksaan ini seringkali kita tidak lalui dalam arti lancar gitu ya, data-datanya kalau sudah betul, sudah dianggap benar, nanti akan otomatis masuk gitu. Sementara kalau di sini ada muncul nih, perlu ditinjau. Nah, kalau sudah perlu ditinjau, Bapak dan Ibu lihat garisnya, semua merah ya, sebaris kanan. Nah, kalau Bapak dan Ibu penasaran yang mana yang harus ditinjau, kita lihat saja scroll ke sebelah kanan. Data yang perlu ditinjau nanti akan ditunjukkan dengan kolom berwarna merah. Misalnya di sini berwarna merah. Nah, kolom yang perlu ditinjau ini berarti ada data yang dinilai tidak salah atau tidak tepat dengan sistemnya kita. Begitu ya. Jadi dari sistem kita kan menginginkannya adalah kolom ini berisi nomor handphone. Jadi tidak bisa diisinya dengan nol seperti ini. Kita rubah dalam bentuk nomor handphone misalnya seperti ini. Nah, nanti akan bisa menyesuaikan lagi ketika kita unggah. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menemukan kondisi di mana nomor handphone ini tidak ada nih, dalam arti orang tua tidak punya handphone, siswa juga tidak ada handphone, gimana? Nah, nanti kasusnya kalau seperti itu, siswa bisa dibuat berkelompok dengan siswa lain yang punya handphone di orang tuanya. Lalu nanti nomor handphone yang di sini kita buat kosong saja. Misalnya 08 9700000001 misalnya gitu ya. Jadi nanti datanya masih tetap bisa masuk meskipun nomor handphonenya di sini sudah kita asingkan dengan nomor yang lain. Ya, maksudnya dalam arti data di sini tidak boleh kosong supaya nanti sistem bisa tetap memproses data supaya bisa masuk. Itu Bapak dan Ibu, dan setelah klik berikutnya nanti pemasangan ke server yang otomatis nanti akan munculkan tampilan seperti ini. Setelah kita tambahkan, nah kita bisa lihat di sebelah kiri kita punya kelas bahasa 5 siswa gitu ya, misalnya ini sebagai contoh saja. Kemudian kelas 10-1 kita juga punya 5 siswa dan lain sebagainya. Nanti kita bisa cek satu persatu. Baik Bapak dan Ibu, untuk upload data siswa sudah sampai di sana, sudah selesai. Nanti di tahun ajaran baru orang tua sudah bisa menggunakan IM School ketika datanya sudah diupdate seperti tadi. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin silahkan Bapak dan Ibu boleh open mic, open kameranya, kita bisa berdiskusi, kita bertegur sapa mungkin ya. Sini saya tidak bisa melihat Bapak dan Ibu, mohon maaf. Jadi silahkan kalau ada yang kebingungan masih ditanyakan, silahkan boleh sampaikan di kolom chat atau bahkan open mic dan open kamera. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Saya boleh. Baik, silakan Ya, Ibu. Ibu. Silakan Ibu Nurhapnisari, apabila ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Bapak Ian Asep. Saya guru guru SD negeri dari 12378 Sumatera Utara, Kota Pematang Siantar. Mau bertanya nih ya Pak. Silakan Ibu. Aplikasi I Am Teacher and I Am School ini berarti yang lebih berperan penting itu pertama operator sekolah gitu ya Pak ya? Betul. Jadi setelah operator itu bekerja dengan penuh tahap 1, baru selanjutnya diikuti oleh guru kelas, gitu ya Pak? Betul. Oke, jadi dalam hal ini guru kelas itu tidak akan bisa menggunakan aplikasi ini apabila operator tidak terlebih dahulu mengoperasikan operator ini dengan baik, gitu ya Pak ya, kesimpulannya ya Pak? Betul. Jadi sebetulnya Bu boleh saya garis bawahi untuk peran operator sendiri sehingga guru bisa daftar itu yang pertama nanti daftarkan dulu sekolahnya sebetulnya Bu. Nah, pendaftaran sekolah ini fungsinya nanti ketika si guru masuk, nanti sekolah sudah terdaftar, itu lebih mudah sebetulnya begitu ya. Nah, tahapan selanjutnya untuk masukkan data siswa itu pun bisa dilakukan di guru Bu. Jadi hanya kalau guru nanti sebetulnya lebih singkat saja jumlahnya, tidak sebanyak yang data di operator. Hanya kenapa saya tadi contohkan di operator mengupload data siswa karena biasanya operator ini punya data dapodik ya Bu ya, yang jumlahnya banyak ya. Nah, data dapodik ini kita kita langsung rubah ke format kita jadi lebih cepat. Jadi ketika Bapak Ibu guru masuk, datanya sudah terbaru dari operator. Gitu sebetulnya Bu. Misalnya gini kan Pak Ian, operator nggak mau ngasih data siswa itu. Jadi kita kan guru kelas mau cepat ya, karena kan ajaran baru sudah dimulai insya Allah minggu depan ya. Ya, Bu.
kayak mana Pak kalau operator nggak mau ngasih datanya gitu. Dia banyak kerjanya gitu. Oke. Nah, baik. Nah, kalau misalnya seperti itu, ini juga kemarin sempat dilakukan Bapak dan Ibu di beberapa sekolah. Jadi nanti silahkan kalau memang dari operator, wah saya sibuk nih, saya nggak bisa ngasih datanya gitu ya. Nah, nanti silahkan dari guru membuat saja, karena kan kalau guru biasanya suka lebih kenal anak-anak muridnya ya Bu ya. Iya, Anak-anak muridnya sudah tahu duluan, sudah berkomunikasi duluan. Silahkan dibuat saja data manual Bapak dan Ibu, nanti misalnya data format kita dibagikan atau mungkin nanti Bapak dan Ibu isi secara manual nama anak begitu ya. Nah, kalau format guru nanti saya contohkan ada berbeda begitu ya, dari kolom yang ini tidak ada di data guru. Nah, nanti kalau misalnya Ibu guru nanti Bu, ya sudah tinggal buat saja manual, karena kan yang kita perlukan sebetulnya ada nama dan juga nomor handphone wali siswa begitu ya untuk urgensinya gitu. Jadi kalau dari operator tidak ada, oh tidak masalah, karena nanti guru pun bisa melakukan rekap itu dengan nomor handphone yang sudah ada atau bahkan mungkin bisa menghubungi satu persatu. Karena kan jumlah maksimal dalam satu kelas paling banyak mungkin 30 siswa mungkin ya Bu ya. Kalau Ibu punya berapa siswa Bu di kelas? 45 ada itu. Oh, 45 ya, banyak juga ya. Ya, Nah, banyak saya. gitu. Nah, berarti nanti dari 45 itu nanti Ibu bisa masukkan sebetulnya berarti satu persatu kalau dari operator memang tidak memberikan data begitu Bu. Oh, oke. Tuh. Kasih Pak, itu aja Ya, penjelasannya. sama-sama. Terima kasih ya Ibu. Ya Pak ya. Baik. Baik, silakan Bapak dan Ibu lainnya barangkali masih ada kebingungan tadi seperti Ibu Nur Hafni, bagaimana datanya misalnya seperti itu ya, data tidak diberikan dari admin gitu ya. Baik, Silakan silakan. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Bisa langsung bertanya nih, mumpung ada Mas Asep, atau langsung lewat kolom chat juga tidak apa-apa, silakan. Tuh, kalau masih mungkin belum ada yang bertanya, kita coba Nah, lanjut ini dulu. sudah ada yang Oh, udah ada. raise kan, Mas Asep, Boleh, silahkan. dari Ibu atau Bapak ya? Za, Atas nama Za. atas nama Bapak atau Ibu Za, silakan. Bisa open mic-nya. Baik, silahkan Bapak atau Ibu, mohon disampaikan Selamat pertanyaannya. siang, Pak. Selamat siang Ibu. Nah, gini, Pak, saya mau bertanya. Ini ada link videonya nggak, Pak? Cara pengerjaannya. Soalnya kan kalau dari Zoom kan terlalu cepat. Jadi saya masih kurang mengerti gitu, Pak. Boleh, boleh. Saya tunjukkan ya Ibu ya, untuk link video atau panduannya kita sudah sediakan juga. Untuk proses atau mungkin Bapak dan Ibu kebingungan gitu ya, masih barangkali nanti, oh kalau saya udah jauh gitu ya Bapak dan Ibu ketinggalan gitu. Nah, itu silahkan sebentar saya coba tunjukkan. Kita punya Bapak dan Ibu di YouTube juga nanti dikirimkan oleh Mbak Siska mungkin ya di kolom chat di sana sudah ada. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau akses video kita sudah ada di YouTube, nanti Ibu tinggal cek aja Bu di YouTube IAM Edu Networks Bu. IAM Edu Networks penulisannya seperti ini. Nah, nanti kita bisa lakukan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah punya videonya, panduannya untuk yang hari ini aktivitas admin di sini Bapak Ibu ya. Sudah bisa dilihat. Itu, Terima kasih ya, Pak. ya, sama-sama Ibu. Baik, silahkan kalau Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, boleh sampaikan untuk misalnya mau open mic, boleh. Kalau misalnya tidak, di kolom chat juga silahkan kita bisa sambil diskusikan. Nah, mungkin saya bisa lanjutkan dulu, mengingat kita juga punya keterbatasan waktu mungkin ya, cukup panjang, masih ada beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk training siang hari ini. Baik Bapak Ibu. Di sini kita sudah punya tadi untuk data siswa sudah selesai untuk administrator. Jadi data siswa ini tadi saya tekankan kenapa di administrator, karena memang
data di administrator ini jumlahnya banyak, sehingga harapannya dari admin bisa dipermudah dengan data dapodik tadi gitu ya. Jadi guru tidak perlu mengupload satu-satu gitu ya. Misalnya tadi kasusnya di Ibu Nur Hafni ada 40 siswa dalam satu kelas. Nah, kan menjadi pekerjaan tersendiri ya, karena harus mengajar pula, kemudian datanya juga banyak gitu ya. Nah, ini semoga nanti dari administrator bisa kita lakukan penambahan data siswa di sini gitu ya. Kalau masih kebingungan cara uploadnya, nanti silakan, kami juga di luar training ini punya layanan helpdesk gitu ya. Kalau mau ada pertanyaan silahkan disampaikan di helpdesk kami tersebut. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu di beranda administrator. Kita punya beberapa menu. Misalnya di sini kalau survei nanti saya tampilkan dari menu guru, karena memang secara umum ini tampilannya sama persis Bapak dan Ibu ya, tidak ada yang membedakan. Selanjutnya kita lanjut ke menu pengumuman. Di menu pengumuman ini Bapak dan Ibu, di sini kita punya menu yang submenu lainnya. Di sini ada pemberitahuan, buletin, dan makanan hari ini. Nah, dari menu-menu tersebut Bapak dan Ibu kita punya kenapa mungkin berbeda-beda gitu ya fiturnya dalam masing-masing, kok ada dipisah-pisah. Nah, di sini saya tekankan bahwa media pengumuman ini atau fitur pengumuman ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sebagai media promosi sekolah ya. Karena nanti orang tua pengguna Unschool ini, misalnya saya tampilkan handphone di sini. Bapak dan Ibu orang tua pengguna Unschool, nanti bisa kita cari sekolah Bapak dan Ibu dari kolom di sini. Oke, kita masukkan kolom sekolahnya. Misalnya saya mau cari sekolahnya. Ini sebagai contoh saja. Kita cari, klik cari. Nah, di sini kita akan muncul beberapa rekomendasi sekolah yang sesuai atau relevan dengan pencarian kita. Kita klik sekolahnya. Nah, nanti akan otomatis kita punya data sekolah tersebut. Ya, kita punya informasi dari sekolah tersebut. Misalnya ada pemberitahuan, ada buletin, dan ada makanan hari ini. Nah, data-data tersebut adalah data yang Bapak dan Ibu administrator unggah. Misalnya ini adalah buletin sekolah. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat buletin ini, misalnya informasi sekolah, sebagai contoh mungkin mengirimkan di sini informasi terkait dengan informasi PPDB gitu ya, atau penerimaan peserta didik baru gitu ya. Nah, ini kita bisa sampaikan di sini karena nanti orang tua yang mengakses mencari tahu terkait sekolah Bapak dan Ibu bisa lihat gitu ya. Jadi lebih spesifik, lebih cepat, tidak perlu pindah website dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa dimanfaatkan untuk media promosi sekolah atau menyampaikan informasi. Jadi benar-benar pendidikan dalam genggaman, dalam arti orang tua bisa mengecek informasi sekolah tersebut di sini, di halaman ini. Begitu Bapak dan Ibu ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan lagi. Selain menu pengumuman ini, kita ada 3 submenu. Di sini pemberitahuan, buletin sekolah, kemudian makanan hari ini. Nah, makanan hari ini masih fitur bawaan dari Korea. Jadi di sana sekolah menyediakan makan siang untuk anak-anak dalam istirahat makan siang. Jadi nanti ada makan siangnya sehingga menunya harus diketahui orang tua. Nah, kalau di Indonesia ini bisa dimanfaatkan misalnya terkait dengan jajanan di sekolah, jajanan di kantin, pengumuman apa, peringatan. Misalnya ada lomba tumpeng dan lain sebagainya, itu silahkan boleh disampaikan. Nah, kemudian juga ada menu pengumuman khusus untuk kelas tertentu. Jadi admin nanti bisa mengirimkan pengumuman misalnya siswa kelas 10-1 atas nama siswa A nanti mohon menghubungi di apa gitu ya, misalnya pihak tertentu. Nah, ini silahkan boleh dibuat seperti itu gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti boleh sampaikan pengumuman di sini secara spesifik. Kemudian selanjutnya kita punya agenda. Kalau agendanya administrator ini lebih kepada agenda yang sifatnya lebih internal untuk orang di sekolah gitu. Jadi nanti penerimanya adalah khusus untuk siswa-siswi di kelasnya tersebut. Jadi misalnya pengirimannya Bapak Ibu mau mengundang orang tua rapat gitu ya, pertemuan orang tua, silahkan bisa kita bagikan di sini informasinya. Dan yang terakhir kita punya menu jadwal Bapak dan Ibu untuk administrator sekolah. Dengan menu jadwal ini memungkinkan Bapak dan Ibu membuat schedule atau jadwal pada tampilan kalender gitu ya. Jadi misalnya ini ada libur kenaikan kelas gitu ya. Nah, nanti di tampilan orang tua juga tidak perlu khawatir karena tampilannya tentu akan sama persis dengan yang Bapak dan Ibu punya di sekolah. Seperti ini. Nah, begini, jadi nanti siswa akan otomatis tahu gitu jadwal hari ini ada kegiatan apa saja gitu ya, ada agenda apa saja gitu, nanti sudah ditandai oleh
administratornya masing-masing gitu ya. Misalnya ini libur semester gitu ya, libur pembagian rapot atau kenaikan kelas sudah libur, nah sudah ini ada infonya begitu ya. Seperti ini. Begitu mungkin Bapak dan Ibu untuk administrator, barangkali ada yang masih mau ditanyakan, silahkan boleh kita sambil menunggu atau bahkan kita sambil lanjut dulu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan di kolom chat. Siang hari ini kita sudah selesai untuk administrator, jadi tahapannya tadi seperti itu untuk administrator. Kalau Bapak dan Ibu berkenan, kita akan lanjutkan untuk tahapan guru ya. Kebetulan siang hari ini saya rasa jumlah guru lebih banyak dari administrator yang hadir. Gitu. Jadi kita langsung ke menu guru saja untuk tahapan selanjutnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau masih penasaran atau bingung bagaimana pengoperasiannya, silakan boleh hubungi tim kami juga. Nanti layanan helpdesk nomornya akan dibagikan langsung di sana oleh Mbak Siska di kolom chat. Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa hubungi tim kami standby dari hari Senin sampai dengan Jumat dari mulai pukul 8.30 sampai dengan pukul 5 sore. Ya, jadi silahkan. Dan juga ada panduan dari kami, tutorialnya sudah tersedia dalam bentuk video di YouTube, sudah kita unggah gitu ya untuk Bapak dan Ibu. Oke, kemudian kita lanjut ke untuk tampilan menu guru ya. Silahkan kita keluar. Baik, Bapak Ibu guru juga tahapannya sama. Dari halaman di sini teacher.medu.co.id, teacher.medu.co.id di sini kita punya menu di sini mulai sebagai guru. Mulai sebagai guru. Nah, silakan klik di sini untuk Bapak dan Ibu guru. Baik. Nah, nanti di sini akan dimintai masukkan alamat email Bapak dan Ibu, kemudian masukkan kata sandi. Nah, ini adalah permintaan untuk masuk atau untuk login ke akun Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya akun, sudah punya akun, silakan masukkan saja alamat email dan juga passwordnya. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu belum punya akun, kita bisa klik tombolnya di bawah sini melalui kolom daftar. Nah, dari kolom daftar ini kita bisa masuk ke tahapan pendaftaran, kemudian tombol mencari ID ini barangkali Bapak dan Ibu lupa email mana yang terdaftar di akun guru ini, sehingga nanti kita bisa cari ID-nya di sini. Nanti kita klik, kita tambahkan melalui pencariannya dengan nomor handphone yang tadi kita daftarkan di kolom daftar ya. Kemudian di sini kita punya juga untuk mencari kata sandi. Nah, Bapak dan Ibu ini sama kasusnya dengan yang tadi akun administrator. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengakukan akses kepada aplikasi dalam waktu 5 kali berturut-turut dengan kata sandi yang salah, maka nanti sistem akan otomatis memblokir akun dan Bapak dan Ibu harus nanti mengkonfirmasi ke tim kita untuk perubahan atau perbaikan akun tersebut. Ya, jadi nanti sebetulnya akunnya ini nanti harus diperbaiki lagi supaya bisa diakses. Nah, menghindari hal tersebut, silahkan. Kalau lupa password, langsung klik di sini mencari kata sandi. Kalau lupa kata sandinya, langsung cari saja Bapak dan Ibu. Nah, di sini masukkan alamat email yang terdaftar. Ya, di proses daftar kita akan masukkan alamat email dan juga nomor handphone. Nah, kedua nomor handphone dan juga alamat email itu kita gunakan untuk fungsinya dalam proses pencarian identitas dan juga kata sandi begitu ya. Kita lihat tampilan daftarnya seperti apa. Nah, ini adalah formulir pendaftarannya Bapak dan Ibu untuk pendaftarannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti silakan masukkan alamat emailnya yang tadi untuk barangkali kesalahan ID. Kita buat kata sandinya, kemudian kita ulangi penulisannya. Kemudian kita masukkan nama Bapak dan Ibu sebagai guru mata pelajaran atau sebagai guru wali kelas. Masukkan nomor ponsel, lalu kita klik kirim. Nomor ponselnya pastikan yang aktif dan bisa menerima SMS untuk nanti kalau lupa ID-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir kita mulai dengan nomor autentikasi 6 digit. Ini adalah melalui pesan SMS. Lalu klik centang dan klik daftar. Baik, nah setelah tahapan ini untuk admin, tadi kan setelah klik daftar nanti akan muncul masuk dan sudah selesai. Sementara kalau untuk guru nanti akan mengisi lagi satu informasi pekerjaan. Ya, di informasi pekerjaan ini Bapak Ibu nanti kita ada dua opsi. Yang pertama ada kelas yang ditugaskan. Ini berarti pilihan untuk nanti wali kelas masuk. Ya, karena ketika nanti dipilih ada kelas yang ditugaskan, otomatis nanti akan memilih kelas mana yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu wali kelas. Ya, ini saya tekankan untuk wali kelas. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu mata pelajaran yang mau masuk, kita punya halamannya yang satu lagi Bapak Ibu yang di bawah.
tidak ada kelas yang ditugaskan. Ya, nanti tidak ada kelas yang ditugaskan, nanti klik langsung masukkan saja mata pelajarannya apa. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang bertugas sebagai wali kelas, mata pelajarannya itu kita bisa isi sebagai wali kelas atau mungkin kalau sekarang namanya tematik ya, kalau sekarang ya. Silahkan klik saja tematik atau wali kelas di sana, lalu klik selesai dan proses pendaftaran pun selesai. Baik, nah kemudian saya coba masuk. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk masuk di sini. Halamannya masih sama, teacher.medu.go.id, mulai sebagai guru, masukkan alamat email dan juga kata sandi, lalu kita klik masuk. Nah, kemudian kita akan masuk ke halaman utama guru. Di sini kita akan melihat beberapa fitur dan juga aktivitas yang bisa kita laksanakan. Baik, silahkan Bapak Ibu untuk di tahapan ini kita mulai yang pertama dengan menu manajemen. Ya, menu manajemen di sini. Nah, di menu manajemen ini Bapak dan Ibu di sini bisa dilihat datanya lebih sedikit dari yang dimiliki oleh admin tadi ya. Lebih sedikit ya tampilannya. Untuk di sini juga menunya cuma ada 2, ada siswa dan manajemen otoritas. Itu ya. Jadi karena memang untuk guru sudah spesifik di satu kelas saja, sementara untuk admin kan menyeluruh ya, satu sekolah. Silakan kita lihat di sini data siswanya. Kalau ternyata ada yang update, ada yang berubah, silakan klik detail. Lalu kita bisa lakukan pengeditan data siswa di sini. Ya, kalau ada kesalahan mungkin, oh ternyata siswa Ranti ini udah ganti nomor Pak, Bu, silahkan boleh diganti di sini nomor handphonenya atau bahkan mungkin nomor induknya begitu ya. Kalau ternyata memang ada kesalahan dari administrator tadi menginput data. Itu. Jadi kalau sudah selesai kita klik simpan, lalu nanti otomatis perubahan juga akan berlaku pada data di administrator. Baik, silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan pengeditan data atau bahkan mungkin kalau memang belum ada datanya, misalnya tadi seperti kasusnya di Ibu Nur Hafni, nanti datanya bagaimana nih kita mau upload data dari guru. Oke, saya contohkan untuk guru, sama juga nanti dari menu siswa, kita punya tombolnya pendaftaran grup siswa, nanti Ibu silahkan klik di sini, lalu kita konfirmasi, karena memang nanti informasi yang kita masukkan akan juga berubah di ilmu administrator. Oke, kita unduh format Excel-nya Bapak Ibu. Kita unduh, lalu kita buka. Ya. Nah, di sini formatnya jelas berbeda, jelas berubah, dan jelas lebih sederhana lagi, karena kita cuma punya di sini ada kolomnya nomor absen, nama, langsung 2 nomor ini. Sementara untuk tadi yang di administrator, kita punyanya ada kolom kelas dan nama kelas. Ya. Nah, jadi nanti kalau di guru itu lebih sederhana karena langsung ke absen dan juga nama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara penambahannya. Saya coba contohkan, misalnya di sini saya mau isi untuk nomor absen 5 atas nama Yusuf. Nomor handphone siswanya saya nggak mau kosongin aja. Nomor handphone wali siswanya 0897. Gitu misalnya. Kemudian nomor absen selanjutnya nomor absen 6 atas nama Oke. Kemudian nomor absen 7 atas nama Oke. Nah, saya mau masukin nomor handphonenya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini nanti Bapak dan Ibu bagaimana? Tinggal save saja, tinggal kita simpan. Nah, sekarang kita kembali ke halaman yang ini. Baik, di sini. Nah, di halaman ini Bapak dan Ibu sama seperti tadi administrator, di guru juga nanti tinggal klik saja berikutnya. Sekali lagi berikutnya. Lalu kita mulai masukkan datanya di sini dipilih file. Kita klik, kemudian kita masukkan. Lalu kita klik berikutnya. Nah, nanti kalau tadi kan di administrator ada muncul warna merah ya peninjauan kalau memang ada yang salah. Kalau betul semua nanti seperti ini. Dalam proses berarti semua sudah berhasil bisa kita tambahkan. Kita klik berikutnya dan data akan otomatis sudah selesai. Tutup, lalu kita akan kembali ke halaman di sini dan sudah semuanya masuk. Begini Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini nomor absen 5, 6 dan 7 itu adalah yang tadi kita tambahkan.
semuanya sudah baru dan ini sudah bisa dilihat oleh administrator juga. Begitu, jadi penambahan data siswa ini sebetulnya sangat sederhana sekali Bapak dan Ibu, tidak banyak sekali yang harus dilakukan karena semuanya sudah dalam satu aplikasi saja. Begitu, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin untuk penambahan data siswa Bapak Ibu, barangkali masih kebingungan, silahkan boleh nanti acungkan tangan atau boleh langsung open mic gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung berdiskusi seperti tadi pertanyaan dari Ibu Nur Hafni langsung di pertanyaan open mic. Kemudian selanjutnya kita juga punya tombol di sini ada menu manajemen otoritas. Jadi manajemen otoritas ini adalah daftar untuk memberikan akses bagi guru-guru lain mengajar di kelas Bapak dan Ibu. Jadi misalnya tadi kita punya guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran ini untuk bisa masuk ke kelas jarak jauh di sini di aplikasi kita di mTeacher, Bapak dan Ibu nanti harus ditambahkan sebagai guru pengganti. Saya coba klik di sini guru pengganti. Saya pilih misalnya ada 3 guru yang bertugas, ada 3 guru mata pelajaran. Saya coba kirim di sini, klik. Baik, nah kemudian kalau sudah kita pilih saja, kita langsung klik tambah. Konfirmasi. Nah, otomatis ketiga akun guru ini yang sudah ada di daftar sekolah, nanti akan saya masukkan sebagai guru dan mereka, beliau ini punya akses kepada akun kita di sini secara keseluruhan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu menjadi guru pengganti di di sekolah yang lain, di kelas yang lain, nanti Bapak Ibu punya akses di sini tinggal berpindah kelas. Jadi Bapak Ibu mau ngajarnya di mana nih? Saat ini saya mau ngecek data di kelas 11 bahasa. Oke, kalau saya mau pindah ke 10.5, kita klik lagi di sini. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi semuanya kita sudah berikan dalam satu tampilan yang sama gitu. Tidak perlu berbeda-beda dan tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk memperbarui data, mengingatkan tadi daftarnya itu banyaknya yang di tahun 2020 kemarin, dalam arti sebelum bulan Juli 2021. Nah, untuk data tersebut otomatis Bapak dan Ibu nanti tampilannya nggak ada seperti ini. Kita masuk ke menu halaman saya, Bapak Ibu. Kemudian kita klik kata sandinya, masukkan kata sandi, dan kita konfirmasi untuk masuk ke halaman ini. Nah, di halaman ini kami mohon Bapak dan Ibu perbaharui nama kelasnya. Jadi kita klik lagi ada kelas yang ditugaskan, karena nanti Bapak dan Ibu tentu posisinya nih masih tidak ada kelas deh kayaknya. Ya, kita klik aja ada kelas yang ditugaskan. Lalu kita klik pilih kelasnya yang mana, lalu kita pilih nama kelasnya yang mana gitu ya. Tingkatan dan juga nama kelasnya yang mana. Jadi kalau misalnya ada mata pelajaran lain yang diampu di tahun ajaran baru, tambahkan juga. Kalaupun tidak ya sudah tidak masalah. Lalu kita klik simpan. Ya, jadi masing-masing di sini Bapak dan Ibu punya pengaturan sendiri untuk memperbarui datanya. Jadi kami tidak berotomatis atau kami tidak masuk nanti kami harus memperbarui satu persatu, tidak. Jadi karena data ini kan sifatnya personal Bapak dan Ibu, kita tidak memungkinkan untuk akses kepada hal-hal yang sifatnya pribadi. Baik, kemudian kita akan mulai menu lainnya. Selain tadi menu manajemen, kita juga punya menu lain yang akan kita coba eksplorasi pada siang hari ini. Baik, yang pertama kita punya kelas jarak jauh. Di menu kelas jarak jauh ini, Bapak dan Ibu, ini adalah menu tambahan yang kita hadirkan dalam aplikasi ini. Karena kita hadir di bulan Maret, saat itu kita sudah mulai pandemi dan pembelajaran sudah beralih ke menu daring ya, ke dalam bentuk daring. Sehingga aplikasi kita juga bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh tersebut. Nah, Bapak dan Ibu di sini kelas jarak jauh ini adalah fitur tambahan gitu. Jadi sebetulnya fitur utamanya bukan di kelas jarak jauh. Sehingga Bapak dan Ibu untuk pembelajaran tahun ini silakan kita bisa manfaatkan kelas jarak jauh yang kami buat untuk Bapak dan Ibu sehingga lebih maksimal saja untuk pembelajarannya. Gitu ya. Nah, untuk kelas jarak jauh ini sendiri kita punya beberapa kategori di sini. Kategori kelas yang bisa Bapak dan Ibu buat, misalnya di sini ada fokus pengerjaan tugas. Nah, dengan fokus pengerjaan tugas ini, Bapak dan Ibu nanti siswa kemungkinan memungkinkan untuk bisa lebih fokus saja pada tugas yang Bapak Ibu kirim, lalu nanti kita bisa balas sebagai pengiriman jawaban di kolom komentar. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada tugas dikirimkannya di mana? Dikirimkannya di kolom komentar sehingga nanti siswa tidak perlu lagi repot harus mengirim personal di WhatsApp atau mengirim ke email, tidak perlu. Karena di kolom komentar kita itu sifatnya private Bapak Ibu, hanya tertutup
untuk siswa dan sekolah. Ya, jadi Bapak dan Ibu lainnya tidak punya akses kepada si komentar ini gitu ya. Jadi orang tua lain dan juga siswa lain nggak bisa masuk nih ke komentar ini karena kita hanya private. Jadi kalau saya dan siswa berarti hanya saya berdua saja yang bisa lihat. Ya, siswa lainnya nggak bisa nyontek jawaban siswa ini. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga punya konten audio visual. Jadi dari konten ini kita punya ada video dan YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu punya video, silahkan pilih file videonya yang mana untuk dijadikan media pembelajaran. Kalau ternyata Bapak Ibu punyanya YouTube, silahkan mau merujuk ke video yang mana dari YouTube, kita copy URL-nya, kita masukkan ke halaman pembuatannya di sini. Begitu komentar dan obrolan tadi fiturnya sama. Kemudian nanti kalau misalnya ada media pembelajaran tambahan, misalnya ada PPT, ada presentasi, mau ditambahkan, kita pilih file di sini, baru nanti kita bisa lampirkan pada kelasnya, lalu klik buka. Begitu ya. Nah, kita juga punya kelasnya fiturnya tatap muka daring. Tatap muka daring kita terhubung ke Zoom. Nanti dari Zoom ini nanti Bapak Ibu akan masuk ke akun pribadi. Nah, mungkin Bapak Ibu kebingungan nih, kenapa harus pakai Zoom-nya dari Amedu? Karena kalau ujung-ujungnya nanti masuknya ke email ke akun pribadi gitu ya. Nah, Zoom kita ini Bapak dan Ibu kenapa dibuatnya di sini? Karena nanti lebih mudah. Bapak Ibu nggak perlu bikin link, nggak perlu copy-copy link, kirim ke grup dan lain sebagainya. Pun juga nanti Bapak Ibu punya rekapitulasi daftar kelas selama 1 semester. Jadi lebih terstruktur. Jadi nanti lebih ngeceknya gampang. Kalau ada yang kurang, kurangnya di mana ya? Nah, Bapak Ibu bisa kirimkan di sini gitu. Jadi kita bisa evaluasi untuk kelas-kelas yang sudah Bapak dan Ibu buat gitu ya. Oke, kita sama. Nah, nanti daftar kelas yang sudah dibuat itu akan munculnya di sini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ngecek masuknya dari sini. Ya, nah siswa juga bisa masuk dari handphonenya, dari aplikasi I'm School-nya. Coba. Oke, sebentar. Baik, nah nanti dari aplikasi I'm School, nanti siswa bisa langsung masuk ke kelas yang Bapak dan Ibu sudah aktifkan. Oke, coba masuk. Kelas dan lain-lain, lalu klik kelas online. Dan kita klik muncul kelasnya, lalu kita masuk belajar. Nah, di sini tampilan guru seperti ini, ada judulnya, ada tampilan deskripsinya, sudah ada di sini pun juga ada lampiran filenya. Kemudian kita punya komentar di sini dari Hafiz, kemudian kita juga punya obrolan di sini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita juga punya bergabung di sini ya, dalam arti kita punya rekam siswanya ya, siapa saja yang sudah masuk gitu ya. Jadi kita bisa memantau siapa saja yang sudah masuk ke kelas. Nah, itu dari tampilan guru. Lalu bagaimana dari siswa? Nah, ini tampilan dari siswa. Jadi siswa di sini bisa menggunakan seperti ini. Nanti kita ada judulnya, tema. Kemudian nanti ada deskripsinya di sini. Kemudian kalau siswa mau lihat komentar, kita scroll lagi. Ini ada komentar yang tadi dikirimkan oleh siswa atas nama Hafiz. Ya, ini sama screenshot misalnya. Seperti ini juga tampilannya. Dan kalau misalnya mau obrolan di sini kita coba kirimkan. Baik, kita kirim. Nah, kemudian kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi semua terhubung satu sama lain. Kita coba kirim dari sini, lalu kita lihat bagaimana pada tampilan siswa. Oke, guru sudah mengirim, lalu kita lihat tampilan di siswa seperti apa. Nah, seperti ini nanti guru mengirim selamat siang Hafiz, gitu ya. Jadi obrolan-obrolan ini kita bisa saling berinteraksi satu sama lain dengan seluruh siswa, gitu ya. Jadi nanti siswa lainnya juga bisa melihat obrolan kita ini. Sementara untuk yang di sini hanya antara adminnya atau gurunya, dalam arti di sini manajer kelas. Nah, dan juga nanti siswanya saja, gitu ya. Jadi tertutup semua aksesnya. Pun juga video kita Bapak dan Ibu nanti di siswa, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kalau kita kirim video di sini nanti siswa bakal ke distract nggak? Oh enggak, karena nanti videonya tidak masuk ke YouTube. Jadi nanti siswa nonton langsung dari handphonenya, tapi aplikasinya aplikasi I'm School gitu ya. Meskipun media pembelajarannya dari YouTube. Gitu. Jadi nanti siswa lebih fokus karena tidak ada rekomendasi, juga tidak ada iklan media pembelajarannya gitu ya. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat lagi ke depan. Nah, di sini adalah daftar kelasnya. Lalu Bapak Ibu mungkin bingung ya,
kok di sini ada 4 kelas, tapi di anak saya cuma munculnya 1. Nah, ini karena kuncinya kita punya di sini, menu berlangsung. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya menu berlangsung ini diaktifkan, otomatis siswa kelas ini akan muncul dan siswa bisa masuk. Sementara kalau kelasnya kita buat dalam persiapan, siswa tidak bisa masuk. Misalnya seperti ini saya contohkan. Siswa sudah diperbarui, ada 2 kelas yang dibuka, kita klik. Nah, siswa akan otomatis masuk ke sini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kelas ini, jadi kalau Bapak dan Ibu mau buat 1 minggu ke depan gitu ya, 1 bulan ke depan, silahkan buat. Nanti ketika kelasnya kita ubah saja ke berlangsung gitu. Dan juga sebaliknya. Coba klik di sini, nah tidak ada kelas nih. Misalnya kita lihat kalau dihapus saya dari sini, semua nanti otomatis akan ada pemberitahuan tidak ada kelas yang sedang berlangsung. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan pengelolaan dengan lebih terstruktur gitu ya. Kita mau butuhnya kapan, mau dipakainya kapan, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Itu untuk kelas jarak jauh. Kita semuanya fitur kelas jarak jauh ini tersedia untuk Bapak dan Ibu. Tidak ada batasan penggunaan, jadi silahkan dimaksimalkan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, kita juga punya fitur survei. Dari fitur survei ini nanti Bapak dan Ibu bisa membuat kuesioner ataupun dalam beberapa kasus dimanfaatkan untuk pembuatan soal. Karena memang di kategori kita punya beberapa pilihan jawaban yang bisa memungkinkan dijawab oleh siswa-siswi. Misalnya kita punya menu pilihan ganda, kemudian pilihan ganda lebih dari 1 jawaban, kemudian kita punya juga jawaban pendek, dan ada tingkat kepuasan dan tanda tangan. Ya, jadi kita punya 5 menu ini, yang mana 5 menu ini adalah yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna nantinya gitu. Bapak dan Ibu silahkan maksimalkan. Kita juga punya menu tanda tangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mengirimkan misalnya perizinan orang tua, misalnya membutuhkan informasi secara resmi dari orang tua, tidak perlu lagi nanti mencetak selebaran ya. Jadi kalau misalnya nanti tahun ajaran baru atau bahkan mungkin nanti ketika kita sudah bisa tatap muka langsung, nah nanti mohon bisa tuh digunakan Bapak dan Ibu, masih tetap bisa digunakan. Jadi misalnya mau minta izin orang tua untuk tatap muka langsung, bisa buatnya di sini. Kita kasih perizinan di sini. Mau minta izin orang tua untuk nanti karya wisata, mau minta izin orang tua untuk camping siswa, itu boleh. Kita bisa buat di sini dan tanda tangannya juga sudah bisa digunakan. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya Bapak dan Ibu juga sama persis dengan aktivitas form yang sudah digunakan sebelumnya, menu form di aplikasi lain. Kita bisa cek hasil responsnya di sini. Nah, nanti hasilnya akan muncul berupa diagram. Bapak dan Ibu bisa lihat diagramnya seperti ini. Lalu nanti kalau mau lihat responnya, kalau misalnya digunakan sebagai soal, nanti responnya Bapak Ibu bisa lihat dalam bentuk Excel. Kita sudah sediakan. Atau mau lihat satu persatu dari aplikasi karena nggak mau download, silahkan kita sediakan juga gitu ya. Jadi fiturnya ada lengkap untuk Bapak dan Ibu. Nah ini misalnya seperti ini, dan ini jawaban dari masing-masing peserta didik gitu ya. Ini juga tanda tangannya. Jadi kita bisa tahu nih siswa ini memberikan tanda tangan atau enggak nih untuk perizinannya. Kalau enggak ada ternyata misalnya enggak setuju, kemudian kita kasih tanda tangan di sini. Oh berarti memang orang tua tidak setuju gitu ya dengan rencana yang dibagikan oleh sekolah. Begitu untuk menu survei, lalu kita punya menu agenda. Nah, dari 2 menu ini, barangkali dari 3 mungkin dengan manajemen, Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kami akan membuka sesi tanya jawab dulu, mungkin lebih ke diskusi aja, kondisinya bagaimana di sekolah Bapak dan Ibu untuk pemanfaatan aplikasi kita ini. Boleh disesuaikan saja Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dulu, kita boleh diskusi di sini. Kalau tidak ada, sampaikan di kolom chat, nanti kita bisa jawab bersama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan juga nih terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi mTeacher dan juga mSchool tadi sekilas udah diperlihatkan juga nih kepada Bapak Ibu. Silakan apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau mau langsung di kolom chat silakan juga. Ini nanti ada tim kami juga nih Bapak Ibu yang sudah siap menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu dan menjawabnya. Baik, kalau misalnya tidak ada, mungkin sementara saya masukkan dulu.
Oke, kita buat dulu Bapak dan Ibu untuk sementara. Baik, saya lanjutkan dulu mungkin ya. Nah, selanjutnya kita punya menu namanya menu agenda, Bapak dan Ibu. Dari menu agenda ini, Bapak dan Ibu, di sini kita bisa melakukan banyak aktivitas. Jadi salah satunya adalah untuk pemberitahuan aktivitas atau kegiatan di sekolah. Gitu ya. Jadi misalnya ini agenda umum. Agenda umum ini misalnya lebih kepada agenda kegiatan di sekolah. Misalnya ada peringatan hari besar atau perencanaan aktivitas tertentu. Silakan kita diinfokan di sini. Atau bahkan mungkin agenda umum ini kita bisa lakukan misalnya try out atau mau prakarya, ada kunjungan karya wisata, ini kita bisa sampaikan di sini. Nah, kalau agenda dengan jadwal ini lebih ke merujuk pada kalender ya. Kalau agenda dengan agenda umum nanti kita lihatnya seperti ini di aplikasi, nanti kita lihat di agenda. Nah, nanti akan muncul agendanya seperti ini. Nah, kalau misalnya agenda dengan jadwal itu nanti munculnya juga selain di sini, misalnya yang ini pekan MPLS. Nah, pekan MPLS ini dia agenda dengan jadwal. Nah, tapi selain muncul di agenda ini, nanti agenda dengan jadwal juga akan muncul di sini. Gitu ya. Jadi agenda dengan jadwal itu nantinya akan terkoneksi juga dengan kalender sehingga informasi yang Bapak dan Ibu bagikan di agenda dengan jadwal ini akan lebih lengkap lagi karena kita juga masuk ke menu kalendernya. Gitu ya, pekan UTS misalnya ini tanggal 26 gitu. Nah, jadi informasinya itu akan tetap tersebar dengan lebih merata. Sementara yang terakhir kita punya tugas. Jadi misalnya di sekolah itu kita punya beberapa data yang harus dibaca oleh siswa. Nah, misalnya ini menu tugasnya di sini. Jadi daftar tugasnya kita tetap ada di sini selama tidak dihapus oleh Bapak dan Ibu orang tua, Bapak dan Ibu guru ya. Jadi semua data akan tetap masuk di sini. Gitu ya. Nah, tugas ini jadi misalnya fungsinya kalau misalnya Bapak Ibu punya tugas siswa, misalnya ada daftar pelajaran yang harus difotokopi gitu ya, materi pelajaran harus difotokopi. Nah, daripada Bapak dan Ibu memfotokopi, jadi kan nantinya akan banyak yang dikeluarkan gitu ya, dana yang dikeluarkan gitu dan juga boros kertas. Nah, kita buat aja, kirim aja file soft copy-nya di sini tugas. Lalu kita berikan deskripsi, misalnya silahkan dibaca sesuai dengan kebutuhan atau sesuaikan dibaca sesuai dengan materi yang di kelas. Silahkan, lalu nanti masukkan lampirannya di sini, karena kita punya mengunduh format lampirannya mendukung beberapa format di sini ya. Gitu. Dan juga ini kalau misalnya foto silahkan dilampirkan. Jadi nanti siswa akan otomatis dapat notifikasi berupa tugas yang dikirimkan oleh pihak sekolah tersebut gitu ya. Jadi nanti siswa tidak perlu lagi kebingungan ini yang mana ya, ini yang mana ya gitu kan. Nanti otomatis kita khawatir gitu ya informasinya tidak sampai. Nah, kalau dengan aplikasi ini nanti siswa bisa dapat notifikasi langsung dari bar notifikasi di sini. Klik, nanti bar notifikasi akan menampilkan materi pembelajaran matematika kelas 5 misalnya. Nanti akan seperti ini pemberitahuannya Bapak Ibu ya. Akan tetap muncul. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu, untuk tugas ini nanti akan sangat rahasia gitu ya sifatnya karena muncul di masing-masing aplikasi. Gitu. Itu untuk agenda, ada 3 jenis agenda untuk guru, sementara tadi di administrator hanya 1 agenda saja yang sifatnya lebih umum, misalnya langsung dari kepala sekolah gitu ya. Kemudian kita juga punya menu album. Dari menu album ini kita bisa melakukan penyimpanan data video dan gambar dengan jumlah maksimum 30 file gitu ya ketika pertama membuat. Kemudian nanti bisa diedit dan ditambahkan ketika sudah terbuat. Nah, maksimum masing-masing ukuran file itu 12 MB untuk foto dan juga 300 MB untuk video. Semuanya untuk Bapak dan Ibu kita silahkan. Jadi kalau di handphonenya sekarang udah mulai penuh dengan foto-foto tugas gitu ya, tugas anak, foto-foto pembelajaran gitu, foto-foto aktivitas lainnya bersama kelas Bapak dan Ibu. Nah, silakan disimpan saja di sini karena ini datanya tetap di sini dan juga Bapak Ibu bisa akses lagi nanti gitu ya. Jadi kita lebih tahu, oh ini kumpulan tugas hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Nah, nanti Bapak Ibu punya database album nantinya. Begitu sampai 1 tahun ke depan. Jadi kita bisa lebih terstruktur dan lebih rapi lagi untuk administrasinya gitu ya. Berkas-berkas Bapak dan Ibu juga bisa lebih terstruktur di aplikasi ini. Dan yang terakhir kita juga punya menu jadwal. Jadi menu jadwal ini sama persis seperti yang tadi saya lihatkan, kita tampilannya dalam berupa kalender.
Jadi nanti Bapak dan Ibu guru buat jadwalnya tinggal klik saja. Coba saya lihatkan, nah misalnya seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu orang tua bisa klik dari kalender, lalu kita melihat misalnya tanggal 13 ada apa nih? Oke, ada. Baik, coba kita pekan PTS, coba kita lihat. Oke, nah seperti ini, begitu ya pemberitahuannya, akan bisa kita lihat satu persatu. Nah, untuk membuatnya bagaimana? Silahkan klik saja tanggalnya, kita klik, nanti baru nanti mulai isi di sini. Gitu ya. Kalau kita buat jadwal, lalu nanti akan jadwalnya tersinkron ke sini, tampilannya seperti ini. Ya, seperti di sini. Begitu Bapak dan Ibu untuk menu jadwal, jadi ada beberapa menu di sini, ada 5, kelas jarak jauh, survei, agenda, album, dan jadwal. Sementara yang lainnya di sini ada tambahan adalah menu manajemen untuk aktivitas Bapak dan Ibu mengelola kelas. Silahkan selanjutnya untuk sesi selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Jadi kalau ada pertanyaan kita bisa sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu masih ada kebingungan silahkan sampaikan baik di kolom chat maupun langsung di sesi tanya jawab dengan open mic. Boleh selanjutnya silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau masih kebingungan boleh silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu pertanyaan nih, saya juga pengen bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Kapan Bapak Ibu akan menggunakan aplikasi mTeacher di sekolahnya? Berhubung kemarin sudah ada demo juga dan juga training juga, mungkin bisa langsung open mic-nya atau komen di kolom chat, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, bisa open kameranya juga nih. Mungkin dari yang tadi sudah bertanya, silakan bisa komen kapan akan menggunakan aplikasinya di sekolah, apakah di tahun pembelajaran baru, berhubung ini momen yang tepat ya Mas Asep ya, untuk mulai menggunakan aplikasinya. Silakan mungkin tadi dari Ibu Nur Hapnisari atau Ibu Uja, boleh dari Bapak Ibu yang lain juga silakan. Silakan, apakah ada pertanyaan? Terkait tadi sudah materinya sudah dijelaskan juga sama Mas Asep. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan video tutorialnya, bisa langsung kunjungi YouTube kami ya. Kalau Facebook juga kita ada nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa download panduan penggunaan mTeacher-nya di Facebook kita juga. Nanti di mTeacher Group namanya. Ini sebentar saya kirim juga nih Facebook kita. Sambil Bapak Ibu bisa join juga dan juga bertemu dengan Bapak Ibu guru lain. Bisa di situ. Kemudian nanti Bapak Ibu kita akan kirimkan form feedback sebagai evaluasi training kita hari ini. Mohon nanti di akhir acara Bapak Ibu bisa mengisi feedback tersebut. Dan ini linknya saya kirimkan, bisa kunjungi di feedback regular training. Silakan Bapak Ibu, sambil menunggu ada yang ingin bertanya, boleh nih sharing juga atau diskusi terkait kemarin Mas Asep, kita udah coba nih, mungkin gitu. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin kalau udah siang enaknya tidur ya Mas Asep ya. Sambil tadi Mas Asep saya sampai ini hikmat sekali mendengarkan Mas Asep. Ini kan weekend lagi ya, bawahnya aduh sebentar lagi nih Iya. hari Jumat ya, besok sudah Sabtu gitu mungkin ya. Semangatnya Betul udah sekali. terdistraksi gitu ya. Mungkin Mbak Siska Semangatnya juga udah sudah semangat terdistraksi weekend. ya Mbak Siska ya. Waduh saya udah nggak sabar nih besok Sabtu ya Mbak ya. Betul Mas Asep, ini saya udah nggak sabar besok weekend. Enaknya kalau weekend biasanya saya rebahan di rumah nih. Rebahan gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu nih saya rasa enggak deh. Soalnya hari Senin kan udah mulai masuk. Jadi hari ini hari libur terakhir mungkin ya di jadwal Betul. liburnya. Berarti besok udah mulai nih. Waduh, Senin kita udah mulai bekerja lagi gitu ya Bapak Ibu. Nah, semoga pembelajaran yang dimulai di PPKM darurat mungkin untuk wilayah Jawa dan Bali di sini ya
Semoga berjalan lancar untuk Bapak dan Ibu yang di Pematang Siantar. Bagaimana Bapak Ibu? Apa nanti ada yang tatap muka atau masih pembelajarannya online Bapak Ibu nih? Boleh kita ngobrol nih Bapak Ibu ya. Silahkan. Nah, nih kalau di Jawa Bali ini kita sampai tanggal 20 nanti masih darurat ya Mbak Siska ya? Betul sekali Mas Tutup Asep. nih. Kita juga ini sambil WFH Bapak Ibu di rumah Tuh, masing-masing. Nah, sah ya. kalau Mas Asep di Jakarta nih WFH-nya sendirian ya Mas Asep ya. Iya, ditinggalin nih. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu nih apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau Bapak Ibu ingin sharing terkait tadi pertanyaan saya kapan Bapak Ibu akan mengimplementasikan penggunaan aplikasi mTeacher atau mungkin sudah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu bisa hubungi helpdesk kami juga apabila nanti baru keingetan nih Mas Asep ada pertanyaannya atau mungkin ketika mencoba aplikasinya ada kendala bisa langsung hubungi nomor helpdesk kami di WhatsApp 089530641296. Nanti Bapak Ibu bisa hubungi kami juga di situ. Nah, silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu berapa menit lagi ya ini Mas Ari? 5-10 menit lagi ya mungkin ya. Sambil menunggu nih Bapak Ibu bisa isi juga form feedback tadi terkait evaluasi training kita hari ini. Apabila ada saran dan masukan boleh tuh langsung diisi saja di form feedback-nya. Yuk silakan Bapak Ibu kalau misalkan kita mau tanya deh, kira-kira kapan kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mengimplementasikan aplikasi kita di sekolahnya masing-masing. Boleh dibuka mikrofonnya atau kameranya, kita pengen denger nih, pengen tahu, kepo gitu ya Mas Asep ya, pengen tahu nih. Kapan ya kira-kira gitu ya? Kira-kira bakal dipakainya. Karena kan tahun ajaran baru udah mau dimulai ya Mas Arya, berarti Ya. ini cocok banget nih data siswa terbaru udah bisa langsung dimasukin aja ke aplikasinya, langsung bisa dipakai di hari Senin bahkan ya Mas Arya. Betul. Jadi ini waktu yang pas untuk Bapak dan Ibu bisa bergabung dengan kita untuk regular training kan ya. Betul. Kapan lagi nih kalau misalkan sekarang bisa regular training. Senin terakhir ya kita bakal regular training ya. Ya, betul sekali Mas Ari. Hari Senin kita ada sesi pagi dan juga siang untuk training reguler. Dan nanti apabila Bapak Ibu ada pertanyaan atau misalnya ingin mengikuti training kembali, silakan nanti langsung saja. Linknya juga nanti kita kirimkan di grup WhatsApp ya. Nah, tadi ada yang open kamera nih Mas Ari. Bapak Sugeng Raharja. Bapak boleh nanya Pak? Silakan. Klaten. Halo Pak Sugeng. Suara saya terdengar Pak Sugeng. Pak Sugeng masih di mute Pak. Iya masih di mute Pak, belum diklik mic-nya. Di unmute terlebih dahulu Bapak mikrofonnya. Nah, sudah. Halo Pak Sugeng. Ya Bapak. Ya. SDN 1 Melese Gantiwarno Klaten. Betul, Pak? Betul, dari SD 1 Melese Gantiwarno Klaten. Ya, betul. Kapan Pak kira-kira dari SDN 1 Melese ini buat mau pakai aplikasi kita, Pak? Ya, ini kemarin kami kan menyampaikan beberapa nomor dari kepala sekolah. Saya sampaikan kepada Mbak Siska, mungkin untuk bisa dihubungi, dikonfirmasi untuk kesiapan untuk mengikuti kegiatan ini, termasuk bagaimana aplikasinya. Nah, itu ada teman-teman yang banyak bertanya, apakah itu nanti dengan akhirnya ada biaya atau tidak gitu. Oh, oke. Jadi sama sekali ya Pak, kalau misalkan dari kita sama sekali tidak ada biaya. Jadi free, gratis pokoknya semuanya. Ya. Gitu. Ya itu teman-teman bertanya. Kemarin tadi kami rapat bersama kepala sekolah, ada yang tanya. Nah, sepertinya kalau mau tanya langsung
dikonfirmasi dengan Mbak Siska, bisa langsung bertanya ada tidak, saya gitu. Semua kepala sekolah untuk sekolah dasar sudah saya kirimkan nomor HP-nya biar bisa dihubungi, konfirmasi untuk masuk ke aplikasi tersebut, gitu. Boleh Pak, silakan. Nanti Berarti hubungi dari kita SDN saja. 1 ini belum kepala sekolahnya udah tahu ya Pak ya? Ya sudah, kepala sekolah sudah, semuanya sudah saya beritahukan dan saya kirimi linknya. Termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini saya kirimkan linknya untuk dapat mengikuti gitu. Oke, siap. Jadi nanti kita juga dari hari Senin sampai hari Kamis kita punya pelatihan khusus Pak untuk untuk Kabupaten Klaten. Ya. Jadi nanti kita bakal kasih Bapak ada di grup kan ya? Ya. Ya, nah nanti untuk pelatihan Klaten kita eksklusif di hari Senin sampai dengan hari Kamis kita bagi-bagi itu untuk operator dan juga untuk guru. Jadi kita harapin nanti dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Klaten bisa gabung ya Pak ya? Ya. Ya, nanti setiap ada link yang untuk mengikuti jadwal selalu saya kirimkan pada sekolah-sekolah untuk bisa mengikuti program tersebut. Siap. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak. Silakan Bapak nanti apabila ingin langsung bertanya bisa hubungi helpdesk kami saja Pak di WhatsApp 089530641295 atau misalnya mau langsung japri saya, nomor saya ada di grup Pak, bisa dicek. Kemarin juga ada beberapa, ya. Kemarin juga ada beberapa tuh dari sekolah ada yang langsung japri saya lewat grup. Silakan boleh. Tapi yang kemarin untuk teman-teman yang kepala sekolah belum semua masuk ke grup. Jadi nanti bisa kami informasikan lewat kelompok kepala sekolah gitu saja. Baik, Bapak. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin sharing dan juga diskusi seperti Pak Sugeng? Silakan. Apabila tidak ada, mungkin untuk training reguler hari ini di sesi kedua hari Jumat hari ini kita cukupkan sekian mungkin ya Mas Ari dan Mas Asep. Apakah ada yang ingin disampaikan lebih lanjut? Kalau dari saya sudah cukup mungkin Bapak Sudah Ibu. Cukup ya, baik. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara saya juga ingin mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu ingin mengunjungi YouTube kami untuk menonton video tutorial, silakan langsung saja hubungi YouTube kami IM Edu Networks atau nanti langsung diklik bit.ly/IM Edu Networks YT-nya besar ya Bapak Ibu ya. Dan apabila nanti ada kendala atau pertanyaan lebih lanjut terkait penggunaan aplikasinya, silakan bisa hubungi helpdesk kami, linknya juga sudah ada di chat ya. Kemudian saya ingin mengingatkan Bapak Ibu mohon untuk mengisi form feedback sebagai bahan evaluasi kami. Nanti bisa isi di bit.ly/feedback regular training dan silakan isikan saran dan juga kritik terhadap kami mungkin training hari ini silakan. Apabila tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan tim pamit undur diri, Bapak Ibu. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Belum difoto nih Mbak. Oh iya, belum difoto. Saya hampir lupa nih Mas Ari. Boleh ya kita dokumentasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kita bisa open kameranya. Untuk foto biasanya langsung. Nah, ternyata ada nih Mas Asep nih. Silakan Bapak Ibu, boleh kita dokumentasi terlebih dahulu. Sambil menunggu. Nah, sudah siap-siap ya Bapak Ibu ya. Lumayan nanti foto selfie-nya bisa buat dokumentasi Bapak Ibu juga. Jangan lupa diupload ke sosial media, nanti tag kita ya Bapak Ibu. Pakai hashtag imschool_id dan regular training. Baik, silakan Bapak Ibu sudah siap ya. Ini ada dari Vice President kami juga sudah hadir. Terima kasih Mr. Chung. Silakan, sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap ya? Oke, baik. Nanti aba-aba dari saya Bapak Ibu 1, 2, 3 nanti mohon ditahan senyumannya.
Tapi jangan sampai tahan napas ya Bapak Ibu ya, karena nanti engap juga ya kalau misalnya terlalu lama ditahan napasnya. Siap? 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, boleh ganti gaya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di training kita hari ini. Terima kasih banyak. Samida. Ya. Oke, thank you everybody. Mister. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Bu. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama Terima kasih, Ibu, Pak. selamat siang, selamat beristirahat ya Bapak Ibu. Sehat-sehat Selamat kita semua, Pak. weekend. Terima kasih. Thank you.